Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini tanggal 1 September 2014 kita mengadakan kuliah online yang pertama untuk mata kuliah penganggaran di modul 1 ya. Nanti kita akan membahas mengenai gambaran umum penganggaran perusahaan. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu. Seperti yang Mbak Sulastri tahu, nama saya Dwi Yuli, mahasiswa juga sama seperti Mbak Sulastri di manajemen industri di NTUSD. Kemudian yang akan saya jelaskan sekarang adalah mengenai penilaian. Untuk kehadiran akan saya berikan 10% ya. Asli Surabaya, Mbak. Jadi nanti semoga nanti teman-teman banyak hadirnya sehingga nanti bisa membantu walaupun 10% ya dari ITS, Mbak. Kemudian untuk partisipasi kelasnya, jawab pertanyaan atau nanya itu nanti saya kasih 20%. Biasa aja, Mbak, sama seperti mahasiswa yang lainnya ya. Kemudian untuk tugasnya nanti satu semester ini saya kasih 3 tugas. Ada masuk lagi Mbak Anis Kurliana. Saya absen dulu ya. Mbak Anis Kurliana, kemudian ada Dwi Wijayanti, kemudian ada Priyanto. Oke. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Oke, Mbak Ani sudah saya absen. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal kembali Mbak Anis. Oke. Lanjut ya, kita masih di penilaian. Teman-teman yang baru hadir silakan mengikuti. Untuk kehadiran, saya ulangi lagi, untuk kehadiran saya akan berikan nilai sebesar 10%. Kemudian untuk yang partisipasi kelas ada 20%, misalnya seperti menjawab pertanyaan atau aktif dalam bertanya. Kemudian untuk tugas dalam satu semester ini nanti akan saya beri 3 tugas. Gak ada deadline, tapi konsekuensinya ketika nggak ada deadline, ketika teman-teman nanti mengumpulkannya terakhir-terakhir, yang bisa saya berikan hanya nilainya, jadi nggak ada feedback ya, kecuali nanti kalau teman-teman bisa mengumpulkan sebelum terakhir-terakhir, jadi bisa saya koreksi, kemudian ketika ada yang salah bisa saya kembalikan ke teman-teman untuk diperbaiki ya. Kemudian yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi ini penting ya, 40%. Jadi teman-teman diharapkan untuk belajar waktu ujian ini, dipersiapkan baik-baik. Ada yang lagi yang bergabung, Mbak Yusni. Selamat malam Mbak Yusni. Dari sini ada yang ditanyakan teman-teman? Ada Mbak Nurlela Feryati. Oke. Masa Mbak? Yang lainnya udah bisa dengar. Kalau Mbak Yusni gimana? Masih belum bisa dengar? Gak apa-apa Mbak Nurlela. Gimana Mbak Yusni? Udah bisa dengar? Yang lainnya gimana? Yang lainnya udah bisa Mbak Yusni. Oke.
Langsung ya, kita masuk ke modul 1. Di modul 1 ini seperti yang kita lihat di awal slide ya, itu ada gambaran, judulnya gambaran umum penganggaran perusahaan. Nanti di modul ini dibagi menjadi 2 kegiatan belajar. Yang pertama itu mengenai perencanaan dan penganggaran perusahaan. Kemudian yang kedua itu fungsi dan macam anggaran. Selamat malam Mas Prianto. Oke. Saya agak batuk ya, jadi suaranya agak bindeng. Harap maklum. Oke, Mbak Isni udah bisa ya. Nah, lanjut ke berikutnya, kegiatan belajar 1. Di sini di kegiatan belajar 1 kita akan belajar mengenai definisi perencanaan, kemudian ada jenis rencana, kemudian ada definisi mengenai penganggaran perusahaan, hubungan penganggaran perusahaan dengan bidang ilmu lainnya, kemudian ada tujuan dan manfaat anggaran. Yang pertama kita akan belajar definisi perencanaan. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan? Perencanaan itu adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi mengenai gambaran kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini fungsi dari manajemen itu adalah perencanaan, ya. Oleh karena itu, perencanaan tadi itu adalah tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi. Kemudian di sini juga perencanaan itu bisa saja berarti menentukan sebelumnya kegiatan yang mungkin dapat dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan untuk pengertian dari perencanaan atau definisinya. Kalau tidak, saya lanjut ke tujuan. Untuk tujuannya, tujuan dari perencanaan itu adalah memberikan proses umpan maju agar dapat memberikan petunjuk kepada setiap manajer dalam pengambilan keputusan operasional sehari-hari. Oke. Nah, di sini itu penganggaran merupakan tahap keempat dalam sistem manajemen strategik, di mana tahapan ini merupakan tahap terpendek jangka waktunya di antara tahap yang lain dalam proses perencanaan. Di sini proses perencanaan itu merupakan proses menyusun rencana, ya, sehingga rencana itu merupakan hasil perencanaan, di mana ini ada beberapa jenis rencana, antara lain tujuan dan anggaran. Oke, kemudian lanjut ke jenis rencana. Di sini ada banyak ya, ada 9 jenis rencana. Untuk yang masuk lagi siapa ini? Mbak Nuh Mulyasari, absen dulu. Mulyasih ya, Mbak Nuh Mulyasih. 7 orang ya, 7 orang yang masuk ya. Nuh Mulyasih, selamat malam Mbak. Oke, lanjut ke jenis rencana. Untuk jenis rencana yang pertama yaitu tujuan. Di sini sebelum kita menentukan tujuan, apa dulu yang kita lakukan biasanya? Untuk perusahaan biasanya nanti manajemen puncak atau direktur utama menilai variabel relevan, kekuatan dan kelemahan perusahaan.